Nora gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo dagingipun halal yen pinangan pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul waqtil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, amma ba'du. Untuk semua pencinta-pencinta seluruh jamaah yang ada di sini ataupun yang berada di luar wilayah ini, selamat berjumpa kembali dengan channel Sambato. Mari kita bersama-sama juga memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada diri kita untuk mempergunakan waktunya untuk mewujudkan cara kita bersyukur kepada Allah, untuk menyampaikan dengan lisan kita, dengan pemikiran kita, dengan pemahaman kita selama ini yang kita sudah pahami, untuk berbagi kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Jangan lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sampai di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai yang sering sekali diungkapkan bahwasanya awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Lah, kapan sih waktunya diri kita mengenal Allah? Terus siapa juga yang mengenalkan Allah? Dan kapan waktunya itu? Khususnya ini bagi kita orang Islam, sering sekali ada yang menanyakan itu. Maka yang mengenalkan Allah itu sesungguhnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Itu pun tidak langsung dia mengenalkan Allah, karena dia itu dilahirkan itu di zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana pemikiran dari orang-orang jahiliyah juga budaya dari orang-orang jahiliyah itu sungguh sangat memprihatinkan lah ya, jauh sekali dari hal-hal yang diridhai oleh Allah, sehingga diturunkanlah Nabi Muhammad Sallallahu untuk
membawa sebuah perubahan. Jadi Nabi Muhammad ini bukanlah nabi yang diturunkan untuk memerangi mereka kepada manusianya, tapi sesungguhnya yang diperangi adalah akan prinsipnya, pola pikirnya, budaya yang tidak pasnya yang diperangi oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu betul-betul manusia yang terbimbing dan caranya itu sangatlah lembut. Jadi yang betul-betul sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya itu Nabi Muhammad mengenalkan nama Allah. Sewaktu Nabi Muhammad berada di Gua Hiro, dia bertafakur, maka ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam. Di situ belum menyebut nama Allah, tapi sudah menyebut Rob, begitu. Jadi Rob atau Tuhan ya, Tuhan. Karena orang-orang jahiliyah juga sudah punya Tuhan. Tuhan mereka banyak sekali. Ada yang menceritakan Tuhannya 66. Jadi banyak Tuhan dia. Kemudian seiring waktu itu juga turunlah wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudaththir. Di situ juga belum mengenalkan dengan nama Allah, masih mengenalkan dengan sebutan Rob, masih kepada mengenalkan Tuhan. Nah itu pun masih kepada Nabi Muhammad. Baru di ayat atau surat yang ketiga yang turun kepada Nabi Muhammad itu setelah terjadi banyak desas-desus tentang Rob, gitu. Memang ada perbedaan apa, gitu kan? Maka kemudian Nabi Muhammad diberi penjelas ya, ada asbabul nuzulnya itu. Jadi barulah Tuhan yang mana, maka dia baru kemudian mendapat wahyu yang ketiga yang diturunkan, itu barulah surat Al-Ikhlas. Di situ baru mengenalkan dengan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Disitulah dia mengenalkan dengan Tuhan yang esa di situ. Jadi di situ mengenalkan Allah. Itulah yang menjadi sebuah dasar mulai kapan bahwa Nabi Muhammad itu mengenalkan Allah. Disitulah menjadi titik awal orang-orang itu kemudian beragama, agama Islam khususnya ini agama Islam. Maka disitulah kemudian disebut dengan awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal mula orang bisa mau beragama ya setelah dikenalkan tentang Allah. Itulah yang disampaikan yang menjadi sebuah prinsip yang akhirnya ma'rifat itu yang harusnya dipelajari lebih awal, karena yang disampaikan itu adalah untuk mengenal kepada Allah terlebih dahulu. Sampai di sini sekiranya bisa bisa diterima, bisa dipahami ya. Insyaallah. Nah, jadi kalau memang sudah dipahami, apa udah betul-betul bisa dipahami atau enggak, kalaupun ada untuk dirundingkan boleh dipertanyakan sehingga nanti ada sebuah pembahasan biar tidak menjadi pemahaman-pemahaman yang di sini dimonopoli. Jadi kita pahamkan secara diskusi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, ya gitu. Mungkin juga siap juga adanya kritik
adanya saran, mungkin juga bisa adanya sanggahan. Silakan kalau ada. Ada. Oh, ini ya dipap Ini sudah. ini. Ya, Mohon silakan. izin untuk bertanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin menanyakan apa yang tadi sudah disampaikan tentang awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal dari agama adalah makrifat ataupun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pernah mendengar itu dari arti dari Al-Quran, ya, barangkali dari dalil yang menerangkan bahwa semasa kita masih dalam kandungan, kita sudah diperkenalkan itu kepada Tuhan kita, itu pada kalimat alastu birabbikum. Terus kita sebagai makhluknya itu menjawab qalu bala sahidna. Itu yang pertama. Itu di situ ceritanya kita sudah mengakui bahwa kita sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita lupa kepada Tuhan kita. Kemudian yang kedua, kalau tadi disampaikan dalam surat Al-Ikhlas itu ya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu secara umum kita sebagai umat Islam sudah tahu ya bahwa Tuhan kita adalah Allah. Nah, yang saya tanyakan, apakah hanya sekedar tahu bahwa Tuhan kita itu Allah? Lah, yang dimaksud mengenal Allah atau makrifat kepada Allah, apakah hanya sekedar seperti itu saja, ataupun kalau dari kata makrifat itu kan itu merupakan yang mengenal mungkin secara hakikiah. Lah, kalau memang seperti itu, bagaimana caranya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain? Lain lagi? Ada? Ada sedikit. Oke. Ya, silakan pakai mic biar jelas. Sebenarnya kan semua orang mungkin udah tahu tentang kalimat ma'rifatullah gitu. Cuman bagi kami orang masyarakat biasa kan kadang bingung sering mendengar kata makrifat tentang istilahnya syariat, hakikat kayak gitu, makna-makna yang mesti kita pahami agar kita mampu mengenal atau cara kita beragama yang betul. Itu kan misalnya dari awaluddin ma'rifatullah itu. Lah, sebenarnya kedalamannya itu yang harus kita pahami tentang ma'rifat itu bagaimana? Itu aja. Oke, terima kasih. Akan kami coba untuk menjawab. Mungkin ini nanti dengan rangkaian yang tak sampaikan mungkin bisa terjawab apa yang diinginkan dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi di zaman jahiliyah pun mereka sudah pada menyembah kepada Tuhan, ya. Sudah pada menyembah kepada Tuhan. Cuma Tuhan mereka ya yang di jumlah 66 itu saya ya nggak hafal ya. Tapi sering dengar juga, nggak tahu dari zamannya siapa itu, ada Lata, ada Uzza dan segala macamnya itu, maka menjadi Tuhan-Tuhan bagi mereka. Maka
Untuk mengenal Allah, mungkin mengenal dari sebelum mengenal dengan nama Allah, mungkin kita harus mengetahui adanya istilah ilah. Ilah. Ilah itu, ilah-ilah umpamanya itu patung-patung atau berhala-berhala. Ya, gitu juga bisa, tapi kenapa kok ilah-ilah itu dikatakan berhala? Karena ilah-ilah itulah yang mereka ikuti. Maka berhala-berhala itu menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Karena kata ilah adalah apa yang mereka patuhi atau apa yang mereka ikuti. Jika diri kita mengikuti kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsu pun itu bisa sebagai ilah. Karena yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Di sini maka kemudian dijelaskan bahwa ilah itu bisa dalam arti yang diikuti atau yang dipatuhi. Tapi juga ilah bisa diartikan yang menakjubkan, juga bisa yang mengherankan, juga bisa yang membingungkan, gitu. Jadi bukan hanya diikuti. Kenapa? Di dalam kata ilah ini, kemudian untuk bisa memperjelas, maka di situ ditambah dengan al, akhirnya menjadi satu kesatuan di situ menjadi Allah. Jadi Allah itulah yang harusnya diikuti, dipatuhi, karena dia adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa kok menakjubkan? Karena dia juga sangat mengherankan. Juga dia itu sangat membingungkan. Gitu. Dikenalkan bahwa Allah itu kalau mau dikenal itu susah ya, dikenal umpamanya secara esensi zatnya itu susah. Ya karena tidak ada yang mampu untuk bisa mengenal akan zatnya, maka sesuatu yang bisa membingungkan. Maka kalau orang berpikir akan zatnya Allah, orang bisa sedeng, gitu, bisa gila, stres, gitu, karena tidak mampu untuk dijangkau. Kenapa dia pikirkan? Maka kemudian yang dia pikirkan adalah apa yang dia ciptakan. Jadi setelah memahami apa yang diciptakan pun orang terheran-heran juga. Orang juga takjub. Contohnya bisa menciptakan langit ya yang begitu tinggi, begitu halusnya, tapi dia tidak pakai tiang-tiang, juga tidak ada cacat sama sekali. Bumi ini yang berputar pada porosnya juga termasuk sesuatu yang mengherankan. Adanya bulan itu juga yang beredar juga pada porosnya, sama-sama berputar, bumi berputar, bulan berputar, mengitari matahari. Maka sesuatu yang mengherankan dan sesuatu yang menakjubkan. Maka dari situlah menggambarkan bahwa Allah itu betul-betul susah untuk dijangkau kalau melihat secara memikirkan akan zatnya. Maka kita disarankan untuk memikirkan akan ciptaannya, sehingga kita tidak stres, tapi kita akan takjub, akhirnya akan jatuh cinta kepada Allah. Karena sangat luar biasa pada ciptaan-ciptaannya, juga sangat luar biasa, sampai orang itu bingung. Jadi kalau kalian mau memahami akan Allah, kalau sudah bingung, itu sudah betul. Gitu ya. Jadi kalau yang belum bingung malah nggak betul. Karena susah sekali. Maka ada orang yang, apalagi kok memikirkan zatullah ya. Kalau kita dari kecil sudah diajarin untuk berhitung, kita suruh berhitung saja, coba kemampuan kamu berhitung sampai berapa. Umpamanya udah sampai 1 triliun, sampai 1 triliun diurut dari 1, 2, 3 sampai 1 triliun, 1 triliun 1, 1 triliun 2, terus sampai ke sana akhirnya nggak mampu juga, ya kan? Keder lama-lama, stres juga coba kalau disuruh gitu. Stres itu, 1.000.000.000 kayak apa, 1 triliun kayak apa, ndoleh pira, nggak tahu juga. Itu baru suruh ngitung angka-angka yang katanya gampang. Itu aja tidak mampu, apalagi memikirkan akan, itu baru memikirkan akan hitungan. Kamu suruh ngitung jumlahnya lintang, bintang-bintang di langit,
keder, kejengkang, urung rampung, ya kan? Itu. Maka kan susah sekali. Maka jangan dianggap gampang untuk memahami Allah. Tapi pahami akan ciptaan Allah, maka kalian akan merasa takjub. Itulah hebatnya. Juga dari segi asma nih, dari segi nama, juga nama Allah itu jika satu huruf di depannya dibuang, maka huruf alifnya dibuang akan menjadi lillah. Nah, lillah juga masih menuju kepada dia. Ya karena masih kepada Allah. Dan herannya lagi kalau dibuang satu lagi menjadi lahu. Itu menunjukkan kepemilikan. Milik siapa? Milik Allah. Juga jika dibuang satu huruf lagi menjadi hu. Juga masih menunjuk kepada dia. Dia siapa? Dia Allah. Dan apabila yang di tengahnya dibuang, disisakan huruf alif dan huruf ha, maka akan menjadi ah. Lah ah ini menunjukkan kesempurnaan. Maka ada orang yang zikir kesempurnaan adalah zikirnya adalah ah. Begitu. Maka dulu ada keilmuan juga, ada yang nisya'ah, musya'ah, yaitu ada di dalam kajian tentang kemujizatan itu ada yang berzikir gitu. Tapi tidak banyak yang memahami akan bahasa ini. Paling kita kalau sudah mentok segala sesuatu baru gitu. Lah, padahal ini tidaklah salah karena ini adalah menuju kepada kesempurnaannya Allah, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah, itulah Maka sangat luar biasa. Dan jika dihilangkan semuanya, menunjukkan kepada dia juga yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Tidak ada yang mampu untuk menjangkaunya. Untuk mampu menjangkau ke sana tidak bisa. Apakah cukup dengan ucapan apa? Tidak. Oh, tidak cukup dengan ucapan. Karena agama ini yang harusnya menjadi sasaran adalah jiwanya. Jadi dalam jiwa kita, katakanlah di situ qul huwallahu ahad, ya yakini kalau Allah itu esa. Bukan hanya ucapan saja. Kalau ucapan saja itu gampang, tapi ini dalam jiwa kita yang harus dibimbing. Jiwa kita yang harus terdidik sampai pada pengenalan, akhirnya sampai pada sebuah keyakinan itu umpamanya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul harus sesuatu yang masuk ke dalam jiwa, yang akhirnya menjadi percaya, menjadi yakin, gitu. Jadi ada sih orang yang maunya apa-apa yang bisa dilihat dengan mata. Nah, kalau melihat dengan mata baru yakin, gitu, baru percaya di situ. Tapi toh kita mengetahui bahwa angin, udara ini, walaupun kita tidak mampu untuk melihatnya, toh kita bisa percaya juga dan yakin itu adanya juga. Suara walaupun tidak terlihat, tapi bisa kita yakini adanya juga, gitulah. Ini yang sifatnya masih termasuk pada sisi dohir saja masih kita tidak bisa memahami. Jadi bukan hanya sekedar yang diucapkan, tapi ada sesuatu yang bisa kita yakini karena kita percaya, gitu. Jadi kalau ilmu maka ada yang nyata-nyata, itulah ilmu. Ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itulah menggambarkan akan Allah. Jadi mengenal Allah ya paling enggak dari segi-segi itu kita harus memahami, sehingga dari situ karena sulit untuk memahami di situ, maka kemudian akhirnya munculnya apa sih? Munculnya la ilaha illallah, itu kan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang akan diibadahi kecuali hanya Allah. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah adalah menyembah kepada Tuhan-Tuhan, tapi itu bukan Allah.
Ini Tuhan, tapi itu bukan Allah. Jadi agar supaya mereka memahami sesungguhnya yang harusnya dia sembah bukanlah berhala-berhala, tapi Allah. Lah, sedangkan kalimat la ilaha illallah itu la ilaha illa. La ilah tidak ada tapi ada. Ilaha ilah adanya itu tiada. Maka orang di situ memang sangat bingung, sangat susah untuk memahami ke situ. Dibutuhkan kecerdasan, dibutuhkan pemahaman yang mendalam. Mungkin bahkan dibutuhkan ilham-ilham ya, petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Maka kemudian la ilaha illa akhirnya Allah. Setelah dengan sebutan Allah, maka yang sebelumnya itu akhirnya kalau dipahami akhirnya orang bisa pada stres, pada bingung, maka tidak dipahami, tidak dijabar-jabarkan. Maka karena apa? Karena kalau menjabarkan, memahami ke situ agak susah, dibutuhkan waktu, pemahaman, keyakinan yang cukup mendalam, sehingga yang sebelumnya menjadi tabu untuk dibicarakan di dalam agama, bukan tidak pernah dibicarakan, tapi menjadi tabu untuk dibicarakan, sehingga yang dibicarakan sebagai awalnya yang dibicarakan adalah membahas tentang Allah. Begitu, membahas tentang Allah. Maka awaludin ma'rifatullah. Untuk mengenai pertanyaan yang tadi, kiranya kejawab atau tidak? Kejawab? Atau masih ada lagi? Nggak apa-apa, ungkapkan lagi. Mungkin secara ininya, maksudnya makrifat itu apa gitu. Makrifat itu apa gitu, secara ininya aja. Maksudnya garis besarnya mungkin belum banyak yang belum paham. Sebenarnya apa sih makrifat itu kayak gitu. Oh iya, oke. Makrifat itu apa? Makrifat itu paham, ahli. Jadi ma'rifatullah akhirnya begitu memahami atau begitu ahli akan memahami akan Allah. Jadi memahami bahwa kamu paham bahwa untuk memahami dia itu sangat sulit, ya kan? Akhirnya kamu paham. Nggak usah Allah sih apa ya, Allah sih yang apa ya, nggak usah kayak gitu, tuh sulit sekali. Akhirnya kamu sampai paham, nggak mampu jangkauan kita untuk bisa memahami. Jangankan kok tentang Allah itu apa, kayak apa, bagaimana gitu. Kamu memahami kata apa aja pasti bingung, ya kan? Apa sih apa ya? Apa sih kayak apa ya? Itu aja bingung, ya kan? Itu baru kata apa. Belum, apalagi Allah. Waduh, itu tingkatannya dari apa itu, waduh, kayaknya sangat tinggi sekali. Gitu, maka memahami akan Allah, jadi paham tentang Allah, gitu. Tapi bisa saja sih memahami lebih jauh dari itu bisa. Maksudnya bagi orang-orang yang awam itu udahlah, kamu yakini saja karena jangkauan pemikiran kadang tidak bisa sampai ke sana. Karena termasuk layan kasifu li ahadin. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa sampai mengetahuinya, itu tidak ada. Karena dia layan kasifu li ahadin. Karena dia tidak seperti apa, tidak seumpama dengan apa. Karena dia laisa kamislihi sayun. Maka dibayangkan sepertinya tidak bisa, karena tidak seumpama dengan apapun. Gitu. Maka di mana? Jangan tanya di mana. Oh, di mana itu ada tempatnya, ya kan? Nah, adanya itu juga dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Mohon maaf. Oke. Bagaimana dengan kalimat liko Allah? Itu yang pada kesempatan yang sudah itu pernah dibahas, ya kita harus percaya bahwa kita itu harus berjumpa dengan Allah. Kalau tidak, itu nanti amal kita itu tidak direken itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Liko itu pertemuannya ya, pertemuan. Jadi kalau wusul sampai, liko bertemu, gitu. Jadi pertemuannya di mana sih? Di dalam jiwa kita itu bisa, kalau sampai meyakini itu namanya
juga liqa. Jadi kalau kamu melakukan segala sesuatu tidak sampai kepada kamu yakini, maka tidak mungkin liqa. Begitu. Jadi keyakinan kepada Allah. Jadi sampai pada jiwa kita itu. Jadi kamu mau beragama Islam, kita mau beragama Islam. Dalam jiwa kamu betul-betul bisa menerima atau tidak. Akhirnya jika bisa menerima, maka pemahaman itu sampai pemahaman Allah sampai kepada diri kita. Gitu. Nah, dari situ yang akhirnya bisa untuk penggambaran awal seperti itu. Karena dia maha sempurna. Maha sempurna. Dia bisa bertajali. Dia menajalikan di dalam jiwa kita. Bahkan sesungguhnya kita bisa memahami pada ciptaan-ciptaannya itu secara zahir, tapi agama lebih condong bukan hanya masalah zahir, tapi masalah jiwa kita mau sampai kemana. Kalau jiwa kita senantiasa tersambungkan dengan Allah, kalau tersambungkan akhirnya nyampe enggak kalau nyambung? Nyampe. Nah, ya begitu. Jadi jiwa kita ini harus nyambung kepada Allah. Begitu, karena dia adalah sangat sempurna, maha sempurna. Kesempurnaan dia bisa dikategorikan umpamanya dalam pemahaman ini ada dua lah. Satu, kesempurnaan zatnya. Yang kedua adalah kesempurnaan nama dan sifatnya. Jadi sempurna artinya kamal. Maka kesempurnaan zat. Sekarang kita memahami umpamanya dalam kajian kesempurnaan zat nih ya. Al-kamalu dzatiyu wa huwa ibaratu an dzuhuri ta'ala ala nafsihi bi nafsihi lin nafsihi fi nafsihi. Jadi kalau kesempurnaan zatnya itu adanya hanya dalam dirinya, oleh dirinya, dengan dirinya. Jadi belum ada yang lain-lain, belum diciptakan. Maka yang ada hanya dia saja, yang bisa mengerti hanya dia saja. Kita tidak mampu untuk ke sana, maka layan kasifu li ahadin. Gitu. Dia juga di situ masih la zamana la makana walalidin. Tanpa tutukan, tanpa zaman makam. Ora arah, ora enggon, ora rupa, ora werna, ora duwe jeneng sapa-sapa karena masih di alam sana. Dia sendiri, hanya dia sendiri saja. Dia zat itu. Kemudian ada nggak yang bisa memahami? Ya nggak ada. Itu dari esensi zatnya. Tapi kemudian ada kesempurnaan pada namanya. Sempurna pada namanya. Maka al-kamalu asma'iyu. Al-amalu asma'iyu wa huwa ibaratu an duhuri ta'ala ala nafsihi wa suhudi zatahu fita ayuniyati kharijati al-alamu wa mafihi. Jadi kharijah itu dengan yang lain-lainnya. Jadi kamu juga ya, kita semuanya untuk mengenal nama-namanya itu sesungguhnya kalau di dalam umpamanya Al-Quran ada Asmaul Husna, gitu. Tapi kalau nama-nama Allah, gitu, itu kan nama dari sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Tapi kalau nama-namanya sesungguhnya semua yang bernama itu bisa adalah namanya, gitu. Dan kalau dipikir, kalau bisa dikatakan juga semua yang berwujud juga bisa menjadi wujudnya. Tapi yang berwujud pasti bukan dia. Gitu. Tapi penggambaran dalam dia bertajali, dia menzahir, gitu, menajalikan bisa seperti itu. Maka kita bisa mengenal dia dari ciptaan-ciptaannya, dari yang nampak, bisa dari apa yang kita dengar juga, bisa dari nama-namanya juga bisa. Itulah paling kita memahami dari situ. Tapi kalau untuk memahami dari esensi zatnya tidak bisa. Maka sesungguhnya yang sering menjadi perdebatan karena tahapan pemahaman orang, ada yang pemahamannya yang dimaksudkan adalah kepada esensi zatnya, tapi orang yang dibicarakan di sini sesungguhnya dia pada posisi
nama dan sifatnya, maka kadang-kadang tidak ketemu sehingga terjadi perselisihan pendapat karena yang dibahas tidak sinkron sebenarnya, karena ada yang sudah memahami sampai kepada zat, ada yang memahami pada sifat, ada yang hanya memahami pada tahapan-tahapan yang lebih rendah, kayak gitu. Itu gambarannya seperti itu. Oke? Bisa dingertiin, bisa? Ini menjadi satu penambahan ya, mungkin penambahan, oh ternyata ada yang memahami yang dipikirkan adalah zatnya, sementara zatnya itu yang disebut dengan laisa kamitslihi, yaitu tidak bisa dipahami. Ora arah, ora nggon, ora rupa, ora werna, ora duwe jeneng sapa-sapa. Itu pada pemahaman, pada kesempurnaan, pada esensi zatnya. Tapi ada kesempurnaan yang masih bisa kita pahami, yaitu kesempurnaan pada nama dan sifatnya. Kayak gitu. Cukup? Apa? Masih ada lagi? Nggak apa-apa nih. Mumpung lagi mandan Padang nih untuk apa? Untuk bercerita. Untuk bertanya mandan petang. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ini, mentok pada ya, suruh bertanya, sudah mentok, maka saya akhiri. Terima kasih atas pertemuannya ini. Saya akhiri, mudah-mudahan ini berguna, menjadi bahan acuan pemikiran kita ke depannya. Amin. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.